Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Sapitri, nomor NPM 0014 dari kelas BK 3A. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester mata kuliah pengembangan pribadi konseli, yaitu tentang analisis yang berjudul Pengaruh Kualitas Pribadi Konselor terhadap Efektivitas Layanan Konseling di Sekolah. Dari jurnal tersebut yang saya peroleh tentang menjadi seorang konselor adalah kualitas pribadi konselor, karena konselor sebagai pribadi harus mampu menampilkan jati dirinya secara utuh, tepat, dan berarti, serta membangun hubungan antar pribadi yang unik dan harmonis, dinamis, persuasif, kreatif, sehingga menjadi motor pergerak keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Pribadi konselor merupakan instrumen yang menentukan adanya hasil yang positif dalam proses konseling. Kondisi ini akan didukung oleh keterampilan konselor mewujudkan sikap dasar dalam berkomunikasi dengan konselingnya. Perpaduan secara harmonis dua instrumen pribadi dan keterampilan akan memperbesar peluang keberhasilan konselor untuk dapat melaksanakan peranan profesional yang unik dan terciptanya layanan bimbingan dan konseling secara efektif, dan konselor juga harus memiliki kualitas pribadi. Keberhasilan konseling lebih pada kualitas pribadi konselor dibandingkan pada kecermatan teknik pribadi konselor sangat penting mendukung efektivitas perannya adalah pribadi yang rela berkorban untuk kepentingan konseli. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang sangat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang diperolehnya. Lalu, bagaimana kualitas pribadi konselor yang ideal dalam memberikan layanan konseling? Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkan dalam proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan efektif. Di antara kompetensi konselor yang paling penting adalah kualitas pribadi konselor, karena sebagai pribadi konselor harus mampu menampilkan jati dirinya secara utuh dan berarti serta membangun hubungan antar pribadi yang unik, harmonis, dinamis, persuasif, dan kreatif. Kompetensi pribadi merujuk kepada kualitas pribadi konselor yang berkenaan dengan kemampuan untuk membina hubungan baik antar pribadi secara sehat dan komitmen profesional, landasan etik dan moral dalam berperilaku, dorongan, semangat untuk mengembangkan diri, serta berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah. Pribadi konselor merupakan instrumen yang menentukan bagi adanya hasil yang positif dalam proses konseling. Kondisi ini akan didukung oleh keterampilan konselor mewujudkan sikap dasar dalam berkomunikasi dengan konselingnya. Lalu, kaitannya dengan kiat-kiat pengembangan konselor yang efektif adalah dengan cara acceptance. Penerimaan tanpa syarat atau respect kepada klien harus mampu ditunjukkan oleh seorang konselor kepada kliennya. Konselor harus dapat menerima bahwa orang-orang yang dihadapinya mempunyai nilai dan kebutuhan masing-masing, sehingga jangan mengharap klien memiliki nilai-nilai yang sama dengan yang dimiliki oleh konselor. Respect artinya bahwa seseorang konselor dalam memberikan layanan hendaknya menunjukkan minat yang tinggi
Dengan demikian, konseling yang dilayani akan merasa diperhatikan kebutuhannya. Hal ini mengandung arti juga bahwa konselor menerima kenyataan setiap konseli mempunyai hak untuk dilayani, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusannya sendiri. Konselor harus dapat menerima respek kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Cara mengembangkan acceptance. Yang pertama, konselor harus dapat menerima bahwa orang-orang yang dihadapinya mempunyai nilai dan kebutuhan masing-masing, sehingga jangan mengharap klien memiliki nilai-nilai yang sama dengan yang dimiliki oleh konselor. Respect artinya bahwa seseorang konselor dalam memberikan layanan hendaknya menunjukkan minat yang tinggi. Dengan demikian, konseli yang dilayani akan merasa diperhatikan kebutuhannya. Hal ini mengandung arti juga bahwa konselor menerima kenyataan setiap konseli mempunyai hak untuk dilayani, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusannya sendiri. Konselor harus dapat menerima respek kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Cara mengembangkan acceptance. Yang pertama, hargai diri sendiri. Yang kedua, perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Dan yang ketiga, tempatkan diri sendiri di posisi orang lain. Dan terakhir, hormati harkat dan martabat setiap orang. Dan yang terakhir, dengan cara keterbukaan atau open-minded. Berpikir open-minded adalah berpikir dengan pandangan terbuka, pikiran yang luas, dan tidak terpaku pada yang dilihat. Karena terkadang apa yang dilihat belum tentu sebenarnya. Begitupun dengan seorang konselor yang notabene adalah para pemerhati murid bila dalam lingkungan sekolah. Konselor perlu namanya berpikir open-minded agar tidak salah paham ataupun salah dalam mengambil tindakan dalam permasalahan siswa. Misalnya, bila seorang konselor menemui kasus muridnya yang selalu datang terlambat saat sekolah, jangan serta-merta menjudge dia orang yang malas, tidak rajin, dan sifat-sifat lainnya. Pertama, tanyakan dulu kepada dia setiap hari selalu terlambat. Kedua, bila alasannya bisa ditoleransi seperti karena membantu ayah atau ibunya untuk bekerja, maka itulah masalahnya. Sebagai konselor, bagaimana agar siswa tersebut bisa tetap masuk sekolah seperti biasa dan bisa membantu orang tuanya bekerja. Menyelesaikan masalah siswa tersebut bukan malah menjudge sebelum tahu apa yang sebenarnya. Cara mengembangkan open-minded. Yang pertama, tenangkan pikiran secara teratur. Yang kedua, saling memahami. Dan yang terakhir, bersikap rendah hati. Lalu, sebagai calon konselor kelak, bagaimana cara meningkatkan kualitas pribadi konselor yang efektif menurut diri sendiri? Yaitu yang pertama, dengan cara pengetahuan mengenai diri sendiri. Pengetahuan diri sendiri mempunyai makna bahwa konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dilakukan, mengapa melakukan ini dan itu, mengetahui masalah yang dihadapi, dan masalah konseling yang terkait dengan konseling. Dan yang kedua, kompetensi. Kompetensi mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu konseli. Dan yang ketiga, harus bersikap jujur. Dan yang keempat, dapat dipercaya. Dan yang kelima, kita harus mempunyai rasa kepekaan. Yang keenam, harus mempunyai rasa kehangatan. Dan yang ketujuh, sebagai pendengar yang baik. Dan yang kedelapan, kita harus sabar. Lalu, tanggapan saya sebagai mahasiswa mengenai jurnal tersebut adalah jurnal tersebut bisa diketahui mahasiswa untuk pengenalan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang menampilkan jati dirinya dan dapat membangun hubungan interpersonal yang baik sesama mahasiswa.
Pesan dari saya untuk jurnal tersebut adalah jurnal ini sangat bagus dan bermanfaat untuk kita sebagai konselor atau calon guru BK. Kita bisa memahami bagaimana pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah, dan kita juga bisa memahami kualitas dan karakteristik pribadi konselor yang efektif. Lalu pesan saya untuk jurnal tersebut adalah sebagai guru BK atau calon konselor, nantinya kita harus mempunyai kualitas pribadi konselor seperti yang telah dijelaskan di jurnal tersebut. Baik, itu tadi pemaparan hasil ujian tengah semester mata kuliah pengembangan pribadi konseling, yaitu tentang analisis yang berjudul pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Saya Widya Ayu Salfitri pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.